sebenarnya kalau dalam Islam sendiri, nikah itu ya tidak terlalu sekaku seperti yang ada di pikiranmu bahwa kamu wajib harus segera menikah kan gitu. Pertanyaan yang paling kamu anggap ngeri kan itu kapan kawin, kapan nikah. Kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah, satu-satunya sejauh yang saya tahu, fuqaha ahli fikih yang bilang nikah itu wajib, Imam Az-Zuhiri. Kalau Imam Malik, Imam Hambali, ya Imam Hanafi itu bilangnya sunnah. Kalau Imam Syafi'i malah mubah. Jadi ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan tidak menikah. Jadi mubah itu dikiaskan kayak makan, minum gitu kan. Makan, minum itu kan ya sifatnya mubah saja. Ada yang kemudian ini hukum dasarnya, tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikih sunnah itu ya nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Kamu cermati dirimu ada di posisi mana. Wajib itu kalau segalanya dalam dirimu sudah memadai dan kamu merasa tidak kuat, saya Pak nahan kalau dilama-lamain, nah itu berarti kamu wajib. Ada sunnah. Sunnah itu ya dalam dirimu sudah ada kualifikasi semuanya. Kamu ya ekonominya sudah mapan, dirimu juga secara fisik sehat. Cuma kalau nahan nafsu ya kamu bisa-bisa saja, wong sejak kecil sudah latihan menahan misalnya. Nah, itu sunnah. Ada makruh. Makruh itu kamu sudah ingin kawin, tapi sebenarnya kamu masih belum layak. Kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti. Tapi kamu sudah tidak kuat, ingin segera kawin. Ini makruh. Makruh itu ya kalau kepaksa ya piannya modal bismillah lillahi ta'ala terus kawin. Misalnya kamu mungkin kemampuan itu kan tidak cuma ekonomi, mungkin fisik, atau mungkin kamu merasa saya itu bisa tidak ya, mungkin mau periksa ke dokter terus wah ternyata ada yang aneh ini misalnya. Itu bisa makruh. Ada malah haram. Haram itu kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak. Mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri. Mungkin kamu jenisnya psikopat misalnya. Kalau kawin sengsara pasanganmu, malah bawa ajar terus. Atau kamu tidak bisa misalnya, itu kan menyusahkan istrimu, menyusahkan itu. Atau ekonominya lemah, ini dikhawatirkan wah ini kalau nekat kawin ini bisa yang haram-haram ditabrak semua. Ini bisa maling, bisa ngutil, bisa nongas. Nah itu ada haram. Jadi itu level-level. Jadi kalau ditanya hukumnya nikah ya bisa lihat situasinya. Makanya kalau ada yang tanya kapan kamu nikah, ya jawab saja saya levelnya masih makruh misalnya. Jadi masih ada yang belum siap meskipun dia pengen misalnya. Oke. Dua, kita mulai ke institusi yang namanya pernikahan. Ada banyak definisi, cuma itu saya ambil yang terkenal-terkenal saja. Cirinya pernikahan itu biasanya yang pertama ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen. Permanen di situ saya kasih tanda petik ya. Permanen dalam keinginannya, yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Jadi jangan salah, ini ada 4 tujuan. Biologis, ini urusan fisik. Fisikmu butuh kamu menikah. Psikologimu, mentalmu butuh kamu punya pasangan menikah. Sosial, untuk hidup bermasyarakat
bisa langgeng melestari, kamu butuh nikah. Kalau enggak, masyarakat macet, enggak ada generasi. Dan religius, kalau religius pasti tuntutan agama. Makanya nikah itu sangat utama. Enggak boleh orang bercita-cita enggak menikah. Kalau dalam Islam kan ada istilah la rohbaniyata, tidak ada kerahiban, kependetaan dalam Islam. Karena nikah punya banyak keutamaan, biologis, psikologis, sosial, dan religius. Terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Jadi silahkan dibaca, mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana, daerah mana, itu kan macam-macam. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu saya pernah baca manusia primitif itu kalau mau menikah menyatakan jatuh cinta, perempuannya dibanting, rambutnya diseret gitu, berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah. Ya, jadi dan yang diseret mau berarti itu mau menikah. Macam-macam simbol-simbol jatuh cintanya. Ada masyarakat itu yang sangat sopan peradabannya, sehingga untuk menyatakan jatuh cinta itu dia tidak mengungkapkan langsung, tapi pakai kode-kode, simbol-simbol. Saya baca ada yang bajunya dibalik. Kalau bajunya dibalik itu menunjukkan bahwa ini sedang nyari pasangan. Nah, kalau pasangannya suka tinggal datang terus, oke, aku siap jalan. Kamu boleh pakai strategi itu. Nanti pulang dari sini walian bajunya berarti sedang nyari ini. Nah, nanti yang suka tinggal menemui datang. Nah, itu ada di semua masyarakat, ada kode-kode pernikahan. Kemudian biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual. Jadi itu motif utamanya biasanya itu. Karena kalau dibiarkan ini tidak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya jangan kayak binatang lah. Binatang itu ketemu dilirik sebentar, mojok terus selesai. Cukup setengah jam, cukup 1 jam. Paling kalau bayar hotel jam-jaman kan murah. Ya, itu kan kita sering mengkritik itu bahwa nikah. Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat, nikahlah. Jadi menata hubungan seksual biar nggak ngawur, biar peradaban ini rapi, ketahuan siapa anaknya, siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa, itu kan jelas. Kemudian menikah itu implikasinya hak dan kewajiban tertentu. Kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini. Cari, googling banyak. Kewajiban suami. Biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan. Nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri. Oke. Terus harus dipopulerkan, harus diumumkan, karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat. Kamu kan tidak bisa ngarang sendiri gaya nikah yang seperti apa, misalnya kan tidak bisa. Pak, saya kawinnya tidak kayak biasanya, Pak. Saya pengen kawin yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, tapi pakai cheerleader, pakai itu, tidak bisa. Jadi kamu tidak boleh ngarang sendiri. Harus yang disepakati masyarakat, kemudian banyak orang tahu. Jangan sembunyi-sembunyi, nanti orang tidak tahu bahwa kamu sudah nikah. Bahaya juga nanti. Kalau kamu orang tidak tahu kamu sudah nikah, nanti kamu sekamar berdua bisa digeroblok sama hansip. Harus jelas. Karena apa? Ada implikasi hak dan kewajibannya. Kemudian ada upacaranya, biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu. Dan yang terakhir, disitulah nanti dibangun institusi sosial paling dasar, namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang.
Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan. Karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan.